Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. So, kamu serius gak sih sama aku? Aku serius sama kamu, tapi kamu tahu kan kita punya orang tua samanya, apalagi kan kita pernah putus juga sih ya, masalah ini. Kita putus juga karena hubungan kita gak jelas. Aku gak tahu hubungan kita mau dibawa kemana. Oke, terus sekarang mau kamunya mau gimana? Ya, kalau kamu serius ya kamu datangin orang tua aku kalau benar kamu gentle. Aku udah mikir semuanya yang waktu itu kamu bilang, yang waktu itu aku bakal serius sama kamu. Kamu serius? Iya, aku serius. Perlu memikirnya lagi. Oke. Ya, kenalin ini Jason. Halo tante, apa kabar? Oh, baik. Kamu gimana kabarnya? Baik tante. Tante, saya mau bujuk ke Tasya. Saya mau buat Tasya lebih tidak serius, yaitu kayak pernikahan itu. Saya sebenarnya sih nyangsi-nyangsi aja, tapi saya khawatir sama orang tua kamu. Soalnya Tasya sendiri pernah cerita kalau ibu kamu itu udah nggak begitu welcome lagi ke Tasya. Maaf sebelumnya kan, apakah boleh saya meminta satu kesempatan terakhir untuk melamar sama Tasya? Gimana ya, Son? Saya nggak bisa memberi restu karena saya nggak bisa ngebiarin anak perempuan saya satu-satunya merasa diasingkan oleh keluarga calonnya sendiri. Berikan satu kesempatan untuk melamar dan saya akan bujuk orang tua saya. Oke, saya kasih kamu waktu 3 hari untuk membujuk orang tua kamu. Di hari keempat, kamu harus datang dengan orang tua kamu ke rumah saya untuk meminang Tasya. Ma, Jason ada serius sama Tasya? Tasya, yang pernah putus sama kamu itu, Iya. Mama udah bilang ya, Mama dari pertama awal ketemu, Mama udah gak suka sama Tasya. Kamu berhak dapat yang terbaik, nak. Iya, ini sudah sesuai dengan keputusan saya. Udah, kalau mau kamu pilih. Aku hari ini tidur di rumah mamaku dulu ya. Kamu serius? Iya, aku hari ini disuruh mamaku tidur di rumah. Terus aku gimana? Kan ini malam pernikahan kita. Iya, mau gimana? Orang mama suruh, apa boleh buat? Ya udah deh, nggak apa-apa. Kita bilang ke orang tua kamu ya. Ini kan cucu mereka juga. Iya sayang, aku temenin kamu ya. Oke. Tasya hamil. Jason, kamu ikut Mama. Kamu mau ikut Mama atau Mama coret dari daftar waris kami? Ma, itu kenapa sih? Ini kan cucu pertama mama. Ya Mama nggak peduli, kamu mau ikut Mama atau Mama coret? Oke, kasih Jason, kasih kesempatan satu kali lagi. Setelah layanan, Jason bakal dengan dia semua. Sayang, anak kita perempuan. Kondisi kamu udah baik belum? Sudah baik. Makasih ya kamu udah jadi suami yang baik. Apa ini? Ini surat cerai untuk kita.
suami saya, Jason bin Suprapto. Lalu saya dapat panggilan sidang online via e-court. Itu gimana ya caranya? Soalnya saya belum ngerti, bisa dibantu nggak ya Kak? Oke, baik Mbak Tasya, bisa banget nih. Jadi e-court itu adalah layanan dari Mahkamah Agung untuk mendaftarkan dan persidangan secara elektronik. Karena Mbak Tasya sebagai tergugatnya, maka Mbak perlu akun nih Mbak, akun e-court untuk bisa ikut sidang online. Oh, berarti saya harus bikin akun dulu ya Kak? Iya benar. Boleh saya bantu Mbak? Oh, boleh. Nah, nanti Mbak buka dulu websitenya di sini. Setelah itu nanti klik menu daftar di pojok kanan atas ini. Oh, ini ya. Iya. Oke, ini udah Kak, pilih yang mana ya? Nah, karena Mbak bukan advokat, pilih yang pengguna lain. Itu untuk masyarakat umum seperti penggugat, tergugat, dan kuasa. Oke Kak, terus isi data diri ya? Iya, isi lengkap mulai dari nama, alamat email, nomor HP yang aktif, alamat rumah, dan unggah juga Kak KTP. Jangan lupa buat paspor yang mudah diingat ya Kak. Ini udah selesai Kak, tapi belum masuk. Nah, itu Mbak harus cek email dulu. Klik link verifikasi dari e-court. Kalau udah diverifikasi, baru Mbak bisa login ke akun Mbak. Oke, ini udah login Kak. Terus? Nah, nanti setelah Mbak login, nanti Mbak tinggal pantau aja jadwal sidangnya, status perkara, dan bisa diupload dokumen kalau diminta oleh hakim. Nanti link untuk sidang online juga muncul di akun e-court Mbak. Oh, jadi saya nggak perlu datang ke pengadilan ya? Betul Mbak, tapi pastikan ya Mbak sinyal internet bagus dan perangkat siap saat hari sidangnya. Mbak kalau perlu panduan tambahan, Mbak juga bisa datang ke sini lagi untuk tanya-tanya. Makasih ya Kak, saya sekarang jadi jauh lebih tenang. Sama-sama Mbak, semoga lancar-lancar ya Mbak. Makasih ya Kak. Makasih Mbak. Berikut adalah proses pendaftaran permohonan ke Pengadilan Agama melalui e-court. Yang pertama, registrasi akun e-court. Membuka website e-court Mahkamah Agung di https://e-courtmahkamahAgung.co.id. Kemudian, pemohon individu kuasa hukum advokat melakukan register di situs resmi. Kemudian, klik tombol register pengguna terdaftar dan memilih jenis pemohon. Untuk advokat, harus terdaftar di Peradi dan memiliki elektronik KTP, kartu advokat, NPWP, dan SK pengangkatan. Kemudian untuk perorangan, cukup menggunakan KTP dan email aktif. Untuk kuasa hukum menggunakan SK dan surat tugas resmi. Setelah melakukan register, akun pemohon akan diverifikasikan oleh pengadilan tinggi untuk advokat atau oleh admin Mahkamah Agung. Yang kedua, login ke e-court. Setelah terverifikasi, pengguna dapat masuk ke website e-court menggunakan akun yang telah terdaftar. Yang ketiga, pilih jenis pelayanan pendaftaran perkara. Pada menu utama, pilih pendaftaran perkara. Pilih jenis permohonan yang akan didaftarkan. Contohnya, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, ibat nikah, waris, dan perbankan syariah. Yang keempat, tujuan tempat pengadilan dan isi data para pihak. Pilih tempat pengadilan agama yang akan diajukan. Isi data para pihak termasuk pemohon dan termohon yang dilengkapi dengan nama pemohon, nama termohon, alamat, nomor handphone, email. Data harus valid karena data yang tertera akan digunakan dalam pemanggilan dan administrasi perkara. Yang kelima, mengunggah dokumen pendukung. Unggah seluruh dokumen bukti yang relevan dengan permohonan dalam bentuk PDF seperti surat gugatan atau permohonan, surat kuasa jika menggunakan kuasa hukum, akta nikah, KTP, KK, foto sebagai bukti pendukung, surat pernyataan dan dokumen pendukung lainnya, dan ukuran file maksimal 2-10 MB yang sudah ditentukan oleh sistem. Yang keenam, perhitungan biaya pancar perkara. Setelah semua dokumen telah diunggah, sistem e-court akan secara otomatis menghitung biaya perkara berdasarkan lokasi termohon dan jenis perkaranya. Perhitungan biaya pancar perkara meliputi biaya pendaftaran, biaya materai, biaya ATK, biaya pemanggilan sesuai dengan domisili tergugat, dan biaya redaksi.
Yang ketujuh, pembayaran biaya panjar perkara. Pembayaran biaya panjar melalui sistem virtual account BRI, BNI, Mandiri, atau BTN. Bukti pembayaran langsung masuk ke sistem dan diterima oleh pengadilan. Yang ke-8, verifikasi data. Petugas akan memverifikasi data meliputi kelengkapan data, kesesuaian dokumen, validitas SK. Jika ditemukan kekurangan data, pemohon akan diminta untuk memperbaiki data dan melengkapi data kembali melalui sistem. Yang ke-9, penerbitan nomor perkara. Setelah verifikasi data berhasil, sistem akan mengeluarkan nomor perkara yang resmi. 10. Pemanggilan para pihak secara elektronik. Pemanggilan para pihak secara elektronik bisa melalui sistem e-court, email, maupun WhatsApp. Yang ke-11 adalah proses persidangan. Bila disetujui oleh kedua belah pihak, persidangan dapat dilakukan secara daring atau e-litigation. Pihak mengakses ruang sidang online melalui Zoom, Webex, atau platform yang ditentukan. Seluruh dokumen disampaikan via sistem termasuk bukti tanggapan, replik, duplik, dan kesimpulan. Yang ke-12, putusan dan salinan putusan dapat diunduh melalui akun e-court atau diambil fisik di pengadilan sesuai prosedur. Bila tidak ada upaya hukum lanjutan, putusan berkekuatan hukum tetap dan bisa dimohonkan akta cerai untuk perkara perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tanggal 7 Mei 2025, sidang di ruang pertama akan segera dimulai. Para hadirin dipersilakan berdiri dan majelis hakim memasuki ruangan sidang. Sekarang dulu. Sebelum persidangan dimulai, mari kita berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 602 PDPJ 2023 dengan pemohon saudara Jason D. Suprapto dan pemohon Tasya Nabila binti Ahmad dinyatakan dibuka. Yang ketiga, bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di kemudian pindah di apartemen Habibie di Batam selama 2 tahun 9 bulan. Dan selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah berhubung baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniakan anak pertama, Ravandra Prameswara Arkanata, lahir tanggal 21 Mei 2022. Sekarang anaknya di ibunya ya, Tasya Nabila binti Ahmad. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari tahun 2021, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain ibu dari pihak Jason tidak menyukai tergugat Tasya Nabila sejak awal pernikahan. Dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi. Selanjutnya, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Selanjutnya, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Jason dan Ibu Tasya. Perkenalkan, nama saya Octaviana sebagai mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama untuk memfasilitasi mediasi dalam perkara cerai antara Bapak Jason dengan Ibu Tasya. Saya ingin menegaskan bahwa proses mediasi ini bersifat rahasia, sukarela, dan non berpihak. Apa yang disampaikan dalam mediasi ini tidak akan digunakan sebagai bukti dalam persidangan. Baik, apakah Bapak dan Ibu bersedia melanjutkan proses mediasi hari ini? Jika keduanya setuju, saya lanjut ke tahap berikutnya ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mendengar terlebih dahulu nih dari Bapak Jason. Apa alasan utamanya Bapak menggugat atau mentalak istri Bapak sendiri? Apakah ada masalah atau ada sesuatu yang bikin Bapak, oh saya akan menolak istri saya sendiri? Tasya sering menolak mama saya dan mama saya sering berantem dengan Tasya. Saya sudah menasihati Tasya tapi dia tidak mau mendengar saya. Jadi Tasya ini sering melawan mama kamu Iya. dan sering berantem dengan mama kamu, makanya kamu udah mengatakan ya
kamu nolak dia gitu ya intinya. Gimana tanggapan Ibu Tasya terhadap permohonan talak yang diajukan oleh Bapak Jason ini? Kalau alasannya karena saya sering berantem sama ibunya, menurut saya enggak ya. Karena dari awal juga waktu pertama kali saya dibawa ke rumahnya, ibunya juga sudah bilang gak suka sama saya tanpa alasan. Jadi saya tiba-tiba bilang saya sering berantem sama ibunya, menurut saya kurang tepat ya. Makanya saya nggak ngerasa sama sekali. Izinkan saya untuk menggali lebih dalam ya. Kalian ini kan di dalam suatu pernikahan udah lama lah ya, udah dikaruniai oleh anak juga. Dan yang saya dengar dari Bapak Jason tadi, kalau misalnya Ibu Tasya sering berantem dengan mamanya Jason. Tapi kalau dari Ibu Tasya, mamanya Jason ini dari awal udah gak suka sama Ibu Tasya. Kalau yang saya bisa beri nasihat ya, kalau misalnya di pernikahan ini kan isinya cuma kalian berdua, tidak ada orang lain gitu, walaupun bahasanya dia adalah ibunya Jason. Nah dari Bapak Jason nih, apakah tidak ada harapan atau kesempatan untuk Ibu Tasya untuk memperbaiki? Karena kan dari sini kalau misalnya saya lihat kesalahannya bukannya kesalahan yang sangat fatal gitu kan, hanya tidak akurnya ibu dengan anak menantu ya, bisa dibilang seperti itu. Apa tidak ada kesempatan untuk Ibu Tasya? Apa emang Bapak Jason ini udah nggak tahan banget lah, tiap hari mereka ribut terus, mereka berantem terus? Udah kan sebenarnya. Udah nggak tahan ya, udah fix banget ini, udah mentok banget ya buat cerai ya. Oke, jika memang keputusannya udah bulat untuk cerai, saya lanjutkan ke pembahasan bagaimana perceraian ini bisa ditembus secara baik-baik ya. Kita perlu membicarakan hak asuh anak nih. Anak ini kan sekarang diasuh oleh Ibu Tasya. Nah, Bapak Jason untuk hak asuh anak ini mau dikasih ke Ibu Tasya atau Bapak yang mau ngasuh anak? Kalau saya sih silahkan ke Ibu Tasya. Oh, hak asuh anak dijatuhkan ke Ibu Tasya ya. Jadi Bapak untuk nafkah anaknya tetap per bulannya atau per tahunnya mau dikasih berapa kira-kira? 5 juta. 5 juta per bulan ya berarti. Oke. Kalau untuk pembagian harta bersamanya, kalian kan pasti ada harta bersama dong dalam pernikahan. Misalnya rumah atas nama Ibu Tasya dibeli saat kalian sudah menikah, atau mobil atau segala macam, itu gimana pembagian harta bersamanya? Atau mau dikasih ke Ibu Tasya semua atau Bapak mau ambil juga? Saya ambil mobil aja. Ambil mobil aja, berarti rumah yang lain-lain lah ya, nanti saya cek lagi gimana itu selain daripada mobil itu untuk Ibu Tasya. Ya. Oke, baik, terima kasih atas keterbukaannya dan kerjasama antara Bapak Jason dengan Ibu Tasya hari ini. Berdasarkan hasil mediasi tidak tercapai kesepakatan dan proses persidangan akan dilanjutkan sesuai prosedur hukum ya. Apakah Bapak dan Ibu bersedia untuk menandatangani berita acara mediasi? Tangan sini. Tasya, tanda tangan di sini. Oke, demikian proses mediasi kita hari ini. Semoga apapun hasilnya bisa memberikan kebaikan untuk kedua belah pihak dan anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, agenda selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan cerai dan putusan cerai. Saudara Jason Yusuf Parto, silakan masuk. Saya bacakan ya surat gugatannya ya. Adapun alasan atau dalil-dalil gugatan penggugat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2021 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah atau urusan agama Kecamatan Sekupang sesuai kutipan akta nikah nomor 11223345 tanggal 14 Februari 2024. Yang kedua, bahwa sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sidang taklid atau talak terhadap penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah tersebut.
Yang ketiga, bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di kemudian indah di apartemen Habibie di Batam Center selama 2 tahun 9 bulan, dan selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah berbuat baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniakan anak pertama Ravandra Prameswara Hartanata lahir tanggal 21 Mei 2022. Sekarang anaknya di ibunya ya, Tasya Nabila Rindiasa. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari tahun 2021, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain ibu dari pihak Jason tidak menyukai tergugat Tasya Nabila sejak awal pernikahan. Dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi. Selanjutnya, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Selanjutnya, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil. Saya boleh minta sisanya, Kak? Agenda selanjutnya membaca eksepsi, silakan. Kemudian saya akan membacakan eksepsi. Perihal jawaban gugatan saya telah. Identitas terdakwa nama lengkap Tasya Nabila Binti Ahmad, tempat tanggal lahir Batam, umur tanggal tempat lahir 20 tahun 12 November 2004, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, warga negara Republik Indonesia, tempat tinggal putri, blok B nomor 12, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikannya SMA, nomor KTP 21010315030101. Pada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam sidang perkara nomor 123 berdata 2025 PA Batam. Dengan hormat kami sampaikan Majelis Hakim hormat kuasa hukum. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam sidang perkara nomor 123 berdata 2025 PA Batam. Dengan hormat kami sampaikan. Terima kasih atas hormat kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami, sehingga kami selaku kuasa hukum dari terdakwa Tasya Nabila dapat berbuat secara maksimal dalam proses persidangan ini. Dalam kesempatan ini, pertama kami selaku kuasa hukum terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini memanfaatkan waktu sejenak untuk memberikan keberanian atau eksepsi terhadap terdakwa kuasa hukum penggugat sebelum Majelis Hakim yang hormat melanjutkan pemeriksaan materi perkara ini lebih lanjut. Setelah kami mempelajari surat dakwaan dari kuasa hukum penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan tersebut secara kumulatif alternatif. Menurut hemat kami, dakwaan dari kuasa hukum penggugat terkesan mengada-ngada dan telah menyata-nyata keliru, tidak cermat dan jelas penguraian dan tidak tepat mengenai perkara yang didakwakan. Yang kedua, keberatan atas dakwaan. Bahwa terdakwa tidak setuju dalam beberapa hal yang ada dalam surat gugatan yang dibuat oleh pemohon. Lalu yang kedua itu ada bahwa tidak benar adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dalam rumah tangga mereka. Yang ketiga, adanya tekanan yang dirasakan oleh terdakwa selama menjadi rumah tangga. Lalu bahwa sejak awal pernikahan adanya tekanan dari pihak keluarga pemohon. Terdakwa tidak mendapatkan dukungan moral. Selanjutnya, adanya ancaman yang dilakukan oleh ibu pemohon. Lalu tidak benar jika terdakwa menunjukkan sifat tidak kooperatif. Justru terdakwa bersikap sabar dan terus mendukung pemohon. Lalu yang terakhir, tidak benar jika terdakwa memaksakan kehendak pemohon untuk menjauh dari keluarganya. Berikut permohonan yang kami sampaikan kepada Ketua Majelis Hakim. Berdasarkan keberatan yang kami terima di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk 1. Menerima eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa. 2. Menolak permohonan cerai talak yang diajukan
keadilan. Yang ketiga, membebankan biaya perkara kepada pemohon. Demikian yang kami sampaikan. Sekarang dari pihak penasihat hukumnya Jason ingin memberikan pertanyaan pada pihaknya Tasya. Silakan yang mau ditanyakan. Pada Pak Jason, kenapa waktu malam pertama kalian ibu pergi? Kan kayak malam pertama itu kan kayak lagi romantis-romantisnya, aku minum alkohol kayak untuk kado kayak kenapa dirimu malah pergi ke rumah orang tuamu? Ada apa di rumah orang tuamu? Kan zaman kita kan ibaratnya kan kayak punya rumah sendiri, tempat tinggal sendiri. Kenapa dirimu pergi? Alasannya apa? Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tanggal 7 Mei 2025, sidang di ruang pertama akan segera dimulai. Para hadirin dipersilakan berdiri dan majelis hakim memasuki ruangan sidang. Saksi satu silakan masuk. Silakan sebutkan identitas Anda. Perkenalkan, nama saya Dr. Kartika, usia saya 26 tahun. Saya bekerja sebagai content creator. Rumah saya di Jalan Pondok Indah, nomor 12. Saya sebagai sahabat Tasya. Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan dulu. Apa yang kamu tahu tentang hubungan Tasya sama Jason? Yang saya tahu yang mulia, hubungan Jason dan Tasya itu naik turun ya, karena dikatakan ibunya Jason ini tidak setuju dengan hubungan mereka. Tapi Jason berusaha untuk meyakinkan ibunya Tasya dan melamar Tasya sehingga mereka melakukan pernikahan. Terus kamu nyaksiin nggak hubungan mereka setelah nikah? Mungkin ada berantem atau apa? Iya yang mulia. Setelah menikah, si Tasya ini sempat curhat ke saya. Si Tasya bilang katanya saat malam pertama si Jason ini malah pergi ke rumah orang tuanya dan beberapa kali dia melakukan bolak-balik pergi ke rumah orang tuanya juga. Jadi nggak di rumah si Tasya itu terus. Terus pas Tasya hamil kondisinya gimana? Down nggak atau? Saat Tasya hamil, Jason malah ngasih surat cerai ke Tasya dan itu buat Tasya jadi down, jadi stres, pusing. Yaudah cukup. Terima kasih ya. Saksi kedua silakan masuk. Kita sumpah dulu ya. Ikutin saya demi Allah. Demi Allah, Saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Selalu. Ini Ibu Tasya ya. Betul. Silakan sebutkan identitasnya. Nama saya Aiwan, usia 54 tahun. Saya sebagai ibu rumah tangga beralamat di Sorting B nomor 12. Saya adalah ibu kandung dari
keluarga memberikan kesempatan. Saya berkata kepada Jason membawa orang tuanya agar kami tahu bahwa dia sungguh-sungguh. Tapi Jason datang sendirian. Meski begitu, karena melihat keseriusannya, saya berbesar hati untuk merestui mereka. Terus setelah menikah gimana, Bu? Saya melihat anak saya awalnya bahagia. Tapi setelah resepsi, Jason malah pulang ke rumah ibunya. Anak saya dibiarkan sendirian di malam pernikahan. Saya tahu bahwa Tasya kecewa, tapi tetap mencoba untuk bersabar. Nah, setelah kejadian semua ini, harapan Ibu tentang hubungan ini gimana? Saya ingin keadilan bagi Tasya dan cucu saya. Jason harus bertanggung jawab. Tasya tidak hanya ditinggalkan sebagai istri, tapi juga sebagai ibu dari anak Jason. Saya ingin dia memenuhi kewajibannya memenuhi nafkah. Oke, baik. Terima kasih. Saksi ketiga, silakan masuk. Bapak Jason bin Suprapto, betul? Betul. Disumpah dulu ya, Pak ya. Untuk saya demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menjalankan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain yang sebenarnya. Silakan dulu. Boleh tolong sebutkan identitasnya? Nama saya Jason, usia 29 tahun, pekerjaan pengusaha, alamat di Nagoya, Manison nomor 35. Saya adalah suami dari Tasya. Terus gimana ya Pak? Coba jelasin dulu perkaranya dari sudut pandang Anda sebagai suami. Yang mulia, saya dan Tasya menjalin hubungan cukup lama. Tapi dari awal hubungan kami tidak direstui oleh orang tua kami, terutama dari pihak saya, ibu. Saya tidak pernah menikahi Tasya, namun Tasya mencintainya dan memutuskan untuk menikah bahkan tanpa restu ibu. Setelah pernikahan, saya kembali ke rumah ibu saya tanpa memberitahu Tasya, dan itu kesalahan saya. Ibu saya benar-benar kecewa dan mengancam akan menghapus nama saya dari daftar warisan keluarga. Saya berada di posisi yang sulit. Di satu sisi saya ingin membangun keluarga dengan Tasya. Di sisi lain, saya tidak ingin kehilangan hak saya dalam keluarga, terutama karena usaha keluarga masih saya lihat ke keluarga. Akhirnya, saya membuat kesepakatan dengan ibu saya akan tetap mendampingi Tasya selama kehamilan. Tapi setelah anak lahir, saya harus mengakhirinya. Saya tahu itu salah, tapi saya merasa tertekan dan tidak punya pilihan lain. Terus kamu ini nyerahin Tasya itu secara sukarela? Tidak sepenuhnya yang mulia. Saya merasa tertekan secara psikologis dan emosional. Saya mencintai Tasya dan anak kami. Namun, tekanan dari ibu saya sangat sulit dan kuat. Saya takut kehilangan segalanya. Terus kamu sadar nggak kalau perceraian itu harus dilakukan melalui pengadilan? Saya sadar sekarang yang mulia, tapi saat itu saya hanya ingin menyelesaikan semuanya dengan cepat. Maka saya serahkan surat cerai di hari kelahiran anak kami. Saya akui itu sangat tidak pantas. Hakim anggota ada yang mau ditanyakan? Cukup. Terima kasih ya Jason. Silakan saksi keempat. Kita sumpah dulu ya Bu. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan. Bisa tolong sebutkan identitasnya? Saya Sarah, usianya 42 tahun, dengan ibu, alamat di Nagoya Manison, nomor 35. Saya adalah ibu kandung dari Jason. Gimana pandangan Ibu terhadap hubungan anti
person, melainkan untuk pencerahan bagi saya untuk dia. Terus ibu merasa nggak bertanggung jawab atas keputusan Jason ini sampai menceraikan istrinya yang baru saja melahirkan? Saya tidak pernah meminta dia menceraikan istrinya yang mulia. Secara langsung hanya menyampaikan konsekuensinya. Tapi jika dia mengambil keputusan itu karena pengaruh saya hanya bisa mengatakan bahwa saya tidak ingin anak saya menderita dalam rumah tangga yang saya nilai tidak sehat dari awal. Ibu udah pernah ngobrol sama Tasya tentang diri sendiri? Atau emang sama sekali nggak ada komunikasi? Belum pernah sih yang mulia. Saya merasa tidak cocok dengan dia dan jadinya saya menjadi jahat dengan dia. Terima kasih ada yang mau pertanyaan? Ibu, terima kasih ya. Oke, 155 silakan masuk. Dengan Ibu Sulis, betul? Kita sumpah dulu ya, Bu ya. Ikutin saya, demi Allah, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan dulu. Silakan Bu, sebutkan identitas Ibu. Saya sudah berani, usia saya 50 tahun, saya sudah PNS, kalau ada jalan ke dalam masjid Jawa Nomor 24, saya adalah kami dari Ibu Jason, jadi saya ini adalah kakek. Tante dari pihak Ibu berarti ya? Dekat berarti ya Bu? Lumayan dekat. Apa yang kamu ketahui tentang hubungan Jason ini sama Tasya Ibu? Saya tahu mereka berdua saling mencintai, dan saya lihat sendiri. Jason dulu sangat keras meyakinkan ibunya, tapi adik saya memang sangat keras kepala. Sejak awal, dia menolak Tasya tanpa alasan yang jelas. Jason sering curhat ke saya. Dia bilang, dia takut kehilangan keluarga dan hak warisnya kalau terus bersama Tasya. Terus Ibu pernah nggak ngasih secara langsung dari Ibu Jason? Dia ngasih tekanan ke Jason pernah? Pernah. Saya pernah hadir saat ibunya Jason bicara soal warisan dan menyuruh Jason memilih antara keluarga atau istrinya. Saya tahu ini sangat menekan mental Jason. Bahkan saya sempat bilang ke Jason jangan ambil keputusan pada saat emosi. Tapi saya rasa dia sudah sangat tertekan saat itu. Terus Ibu setuju aja ketika Jason dikasih tekanan sama Ibu? Ya, dia yang benar. Jason bukan anak yang jahat, tapi dia terjebak. Ibunya terlalu mendominasi Jason. Takut kehilangan segalanya, warisan, keluarga, bahkan pekerjaan yang masih bergantung pada usaha keluarga. Terima kasih ya. Agenda selanjutnya pembacaan putusan dari hakim pada hari ini tidak akan. Mohon didengarkan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara pemohon tempat tanggal lahir Batam 24 September 1998 umur 27 tahun jenis kelamin laki-laki dan terdakwa tempat tanggal lahir Batam 12 November 2004 umur 20 tahun jenis kelamin perempuan warga negara Indonesia agama Islam. Pertimbangan hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon tidak hadir dan berdasarkan perintah acara
panggilan nomor 123 PDPG 2025 PH Batam tanggal 2 Maret 2025, alamat yang ditunjuk oleh pemohon dalam surat permohonannya tidak jelas dan pemohon tidak berada pada alamat tersebut. Maka berdasarkan fakta di atas, majelis hakim berpendapat permohonan pemohon kabur. Oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UUD nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara. Mengadili. Pertama, menyatakan perkara nomor 123 PDPG 2025 PH Batam tidak dapat diterima Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kedua, menetapkan hak asuh atas anak bernama Ravandra Prameswara Akananta yang lahir pada tanggal 21 Mei 2022 jatuh ke tangan ibunya Tasya Nabila binti Ahmad. Ketiga, menghukum penggugat Jason D. Suprapto untuk memberikan nafkah kepada anaknya Ravandra Prameswara Akananta sebesar 5 juta rupiah setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, menghukum penggugat Jason D. Suprapto untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya sebesar 5 juta rupiah setiap bulan selama masa iddah. Selanjutnya, membebankan biaya perkara ini kepada penggugat dan membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 466.000. Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 oleh kami Rani Aulia sebagai Ketua Majelis dan Angel Putri Kartika serta Sulis Ramadhani selaku Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, didampingi oleh Feni sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon tanpa hadir terdakwa. Sidang